Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tingkatan keimanan seseorang. Ini ada dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Al-Khudri bahwa sahabat Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sahabat Al-Khudri mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Jadi artinya barang siapa yang melihat kemungkaran, melihat kezaliman, maka rubahlah kezaliman itu dengan tangan kalian. Rasulullah memerintahkan kepada kita semua umatnya, kalau seandainya kalian melihat kemungkaran, kalian melihat kezaliman yang tidak sesuai dengan peraturan Allah, maka rubahlah dengan tangan kalian. Kalau tidak mampu bagaimana? Fa illam yastati fa bilisnahi. Kalau seandainya kalian tidak mampu merubah dengan tangan, maka rubahlah dengan mulut kalian atau dengan ucapan kalian. Kalau ucapan pun tidak mampu bagaimana? Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau seandainya dengan ucapan tidak mampu juga, maka rubahlah dengan hati kalian. Maksudnya hati kalian menolak kemungkaran itu, menyatakan bahwa itu sebuah kemungkaran dan saya tidak meridhoinya, walaupun saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu iman yang paling lemah. Jadi memang kalau iman yang paling kuat melihat mungkaron, melihat kezaliman misalkan, dia akan bisa merubah dengan kekuatannya, tangannya. Misalkan dia seorang polisi atau dia seorang hakim misalkan ya, mampu menyelesaikan kezaliman atau kemungkaran. Atau misalkan kita bukan seorang kodi, bukan seorang polisi, tapi kita seorang ayah, melihat anaknya berbuat kemungkaran, kita pasti mampu merubahnya dengan tangannya. Maka kalau kita mampu merubah dengan tangan kita, maka kita wajib merubahnya dengan tangan kita. Baru kalau misalkan itu bukan anak kita, melakukan kemungkaran, misalkan anak tetangga atau anak orang lain, kita nggak mampu dengan tangan. Kalau kita dengan tangan kita salah, maka kita harus merubahnya dengan ucapan, diomongi, dibilangin, jangan berbuat yang seperti itu, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat kemungkaran, jangan mabok-mabokan misalkan, jangan berbuat judi dan lain-lain. Nah itu ketika kita tidak mampu dengan tangan karena mungkin bukan anak kita, anak orang lain, maka kita dengan ucapan. Kita wajib merubahnya dengan ucapan kita ketika kita mampu. Atau misalnya yang berbuat kemungkaran itu bukan anak kita, bukan anak tetangga, bukan anak orang lain, tapi orang yang misalkan di preman sudah di pasar itu preman yang sangat seram lah misalkan ya, kita merubah dengan tangan nggak mungkin, atau merubahnya dengan tangan misalkan, awas kalau kamu tetap mabok saya pukul misalkan ya, kita ancam seperti itu, nggak bisa dengan itu. Dengan omongan juga nggak mungkin ya. Kita melihat yang preman di pasar sedang mabok-mabokan misalkan, kita nggak mungkin ngomongin di pasar untuk berhenti mabok-mabokan misalkan. Berarti kita lemah, dengan tangan lemah, dengan lisan lemah. Maka jalan terakhir adalah kita dengan hati kita. Ya Allah, dengan hati kita, ya Allah, aku menolak kemungkaran itu. Sesungguhnya itu perbuatan dosa. Sebuah itu perbuatan durhaka kepada Engkau ya Allah. Aku tidak ridho melihat itu. Nah, menyatakan diri bahwa perbuatan yang mungkaran yang kita lihat itu adalah sebuah kemungkaran dan kita tidak meridhoinya, kita tidak setuju, kita juga menolaknya sebenarnya. Itulah iman yang paling lemah. Jadi tingkat-tingkatan seseorang dalam menghilangkan kemungkaran itu tergantung kemampuannya. Kalau seandainya kita melihat kemungkaran dengan mata kepala kita, kalau mampu dengan tangan, kita wajib merubahnya dengan tangan. Kalau kita mampu dengan ucapan, maka kita wajib merubahnya dengan ucapan. Tapi kalau tidak bisa dua-duanya, maka kita wajib merubahnya di hati kita. Kita wajib meyakini atau menolak kemungkaran itu. Kita wajib tidak menerima atau tidak meridhoi atas kemungkaran tersebut. Itulah iman yang paling lemah. Nah, mungkin itu pembahasan tentang
tingkatan keimanan ketika seseorang melihat kemungkaran. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita lanjutkan di materi yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.